Perguruan silat ini bukan untuk adu kekuatan. Bukan. Ayo, yuk. Allah Akbar. Allah. Kang Saketik namanya. Allah, Allah. Jangan kejedot gitu. Gong adalah penutup bagi setiap pagelaran. Mantakna tidak boleh dibunyikan di sini karena perjalanan kalian belum selesai. Jadi seolah belajar mati gara-gara ada mata langit. Apa yang dibicarakan oleh sesepuh-sepuh yang dulu itu sekarang ya sesuai apa yang kita dengarkan. Jadi kita yakin. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tim sudah sampai di kota Tasikmalaya, tepatnya di Kampung Lengkong. Di sini dikenal sebagai kampungnya pesilat dan ada lokasi yang dipakai untuk mandi para pesilat sebelum dinobatkan. Nah, ini bersama saya sudah ada Pak Dudung, beliau adalah Pak RT di sini, beliau adalah Sobat Mata Langit yang merekomendasikan tempat ini untuk dilakukan penelusuran mata langit. Nah, beliau berdua ini adalah kakak beradik dengan Bapak Pak Apan dan Bapak Alan. Bapak Apan dan Bapak Alan inilah pemilik dari Padepokan Silat itu. Jadi kan bukan pemilik, Apa? Penerus, berarti ini turun-temurun. Orang tua dulu gitu. Oh, iya. Berarti ini perguruan seperti warisan gitu ya Pak? Banyak pendirinya, jadi bukan warisan, jadi siapapun yang belajar itu yang mewarisi. Oh iya benar. Berarti Tidak ada warisan, karena itu bukan Berarti barang. siapa aja boleh ya? Siapa boleh. Oh gitu. Malah di Jawa Tidak dibatasi gitu, Tidak siapa aja? dibatasi. Tidak pandang agama juga. Tidak pandang agama. Oh gitu juga? Lintas agama. Tujuannya intinya ke isi Hati, pembersihan jiwa. hati. Nah itu walagri hati untuk Allah Masya mencari Allah. alat pembersih hati. Gitu. Iya. Nama perguruan silatnya Pandawa. Pandawa lima. sendiri artinya Itu apa, Pak? singkatan P-nya itu famili ya. P-nya pemilik. A-nya anu, kalau itu bahasa Sunda ya. Iya. Famili anu nuju di alajar walagri ati. Jadi nggak ada yang bisa sebetulnya sampai sekarang. Yang Artinya artinya apa Bisanya maknanya? di mana mati apakah berhasil nggak menuntut ilmu ini gitu. Berarti kalimat syahadat akhirnya. Ya itu. Masya Allah. Innalillahi wa innalillahi ji'un. Iya, Nah, iya. Jadi awal dari Allah, pulang mudah-mudahan kembali lagi ke Allah. Ada 10 gerakan. Pandawa itu ada famili anu nuju di alajar walagri ati. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin famili itu saudara-saudara kita Keluarga, yang sedang belajar membersihkan hati yang abadi. Oh, jadi saya bisa mengambil kesimpulan perguruan silat ini bukan untuk adu kekuatan, Bukan. untuk ditandingkan dengan orang lain, tapi Melawan ditandingkan dengan hawa nafsu yang sendiri. di dalam Masya Allah. ada di dalam diri kita.
Dalam banget Jadi filosofi. bukan mencari tenaga dalam, tapi kita mengolah tenaga yang ada di dalam supaya kita harus bisa mengendalikan itu. Menarik ini Keseimbangan untuk tadi itu, Pak, ya. Keseimbangan. menarik untuk kita kupas. Nah, tapi sebelumnya saya pengen tanya dulu Pak RT, apa alasan Pak RT mengajak kami untuk melakukan penelusuran di sini? Katanya itu air yang dipakai untuk mandi pesilat itu memiliki apa keistimewaannya? Gimana Pak RT? Rutinitas setiap tahun suka dibawa ke sini. Kalau saya juga sebagai anggota juga ya Oh, ini salah satu pesilat juga ya? belajar juga sama Abah. Untuk lebih detailnya paling Abah yang bisa menjelaskan tentang kenapa anggota mandinya di sini. Kenapa harus mandi di sini Ya. setiap anggota atau setiap pesilat ya? Nah, ini Sobat Dan Mata katanya Langit tadi lokasinya ada di bawah sana Dan nih. saya dengar tadi katanya ada tangga 1 sampai 7 ya Pak? Ya, 7 sumur. Dan 7 sumur katanya lagi. Jadi dari 1, 2, 3 tuh dimandiin 1, 2, 3 sampai ke 7. Kayak Akhirnya yang ke-7 ya Pak? Yang ke-7 di mana posisi sumurnya? Ini yang ke-6 nih, yang di belakang kita yang ke-6. jadi mungkin Yang ke-7 yang sebelah sana. ada levelnya ya kalau mau Berarti yang naik satu di tingkat. bawah sana lagi. Jadi ini Gimana, Pak? intinya simbolnya itu ya, silokanya ya sebetulnya. Jadi hawa nafsu yang di diri kita tuh ada 7. Ya kalau bahasa Sunda mungkinnya sirik, bidik, hiri, dengki, jahil, kaniaya, fitnah. Mungkin kalau keagamaan kan 8 ya, nafsu amarah sama gitulah. Iya. Nah ini yang di diri kita itu intinya Harus dibersihkan. yang 7 itu jangan sampai membuat fitnah pokok inti. Jadi jangankan hati dulu, badan pun harus bersih. Jadi karena nanti pandangan laut muka atau badan pun berkasakan isi hati. Betul, Ya. betul banget tuh, setuju saya. Jadi wajah itu adalah Cerminan gambaran hati. hati. Betul. Ya, Nah. nah, itulah ke sana. Itu yang ke bawah ini berupa sendang ya atau berupa apa? Sumber air, ya, sumber sumber airnya. air. Langsung dari sini. Nah, sebelum kita nanti mengupas sumber air, ada baiknya kita ziarah dulu ya, karena kebetulan ya, ini itulah. lokasinya tuh di tengah pemakaman, mungkin bisa dikasih lihat itu di tengah pemakaman yang dekat dengan perkampungan penduduk ya. Penduduk Lengkong ini Penduduk ya, tapi Gang Gunung Dalam ini ya. Nama- Berdampingan dengan Gang Pandawa gitu. Oh iya. Dan sesepuh dari Pandawa dimakamkan di sini. Ya, Di sini 3 orang. Itu siapanya beliau ini yang di makam ini? Abah Salman, Abah Adi Subandi, Abah Uwar Suwarna. Abah Uwar Suwarna bapak saya itu. Oh iya. Di Pandawa itu kan 5, pendirinya 5 orang itu. Tapi yang menciptakan jurus-jurus bela dirinya siapa awalnya Pak? Ya itu yang 5 orang itu. 5 orang itu. Merangkum dari gerak sampai merangkum dengan keagamaan supaya Ada baca-bacaan doa juga itulah, pada nanti saat baca- bersilat. Nah itulah nanti kita harus mencari apa atau dalam istilah Sunda mah harus belajar mati selagi hidup. Dalam Ya, banget ini mah. Iya. selagi hidup. Iya. Matikan diri sebelum mati. Mempersiapkan Nah, diri. Makanya di sini kita harus mendapatkan yang punya ilmu itu harus mesegi ya. Mesegi itu Iya, 4 iya. persegi. Iya, iya. Padahal itu hanya siloka sebetulnya. Jadi kita mempersiapkan nanti juga pulangnya 4 persegi. Ke tempat saya begini kan Iya. 4 Betul, persegi. betul, Ini betul. Bukan ilmunya tinggi. Angka 4 Pak ya? Nah, Angka 4 ya? Kematian. Dia bilang jurus angka 4 itu keempat angka itu kematian kan katanya. tergantung manusia itu terdiri dari 4 bagian, 4 anasir. Iya. Tanah, api, air. Tanah, api, udara. air, udara, Udara. angin ya. Betul. Di sini dari hakikat syariat tarekat makrifat Masya mengejar Padifatullah kita itu di Pandawa itu bukan untuk berkelahi mengalahkan seseorang atau berapa. Bukan untuk menunjukkan kekuatan, Nah, enggak ya? dia hanya mengalahkan diri pribadi. Betul. Tapi dia ada berapa jurus dan gerakan Pak? Ada namanya 5 jurus, 10 gerakan. 5 jurus 10 Ya gerakan. mungkin intinya yang 5 itu kita sebagai Islam, umat Islam ya kerjakanlah yang Kalau 5 lima Umat waktu. Islam, ya Iya. betul. 10 gerakan ada berapa lubang di Dalam setiap diri. manusia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 8. 8. Dua. Lubang hati 1. Iya. Nah di sini yang ke-10-nya itu nanti di diri anak. Itu rahasia. Kita mencari itu antara hubungan Habdulillah Iya, gitu. Iya. Baik, kita ziarah dulu boleh Pak? Siap. Ya. Iya. Boleh ditunjukkan di mana tempatnya? Di sini. Ayo Pak, silakan. Nggak apa-apa, Permisi Pak. ya ibu-ibu. Terima kasih sudah diterima dengan baik. Kita berkunjung ke kampungnya. Iya, kula nuwun.
Jadi untuk menuju makam leluhur itu kita harus menaiki sesepuh ya, ini sesepuh. Nggak tahu juga. Kita harus naik melewati batu-batu besar. Berarti ada 2 orang di sini. Satu orang. Yang mana makamnya ini? Yang di pagar ini, Pak. Namanya siapa? Mbah Dalem apa? Mbah Dalem gitu aja. Ayo kita berdoa, Pak. Boleh Pak ziarah Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansari ajma'in syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum min karamatillah auliya Allah. Abah siapa namanya? Mbah Dalem. Mbah Dalem Desa Lengkong. Syai'un lillahi laumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir Rahim. Ghairil maghdubi Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wala haula wala quwwata. Sadaqallah. Udah. Perjalanan apa yang dilaksanakan oleh tim Amin, amin, diberi amin, amin, kelancaran, amin. Amin. diberi segala kesehatan, Amin amin. tidak ada Halangan. Amin. Amin. halangan ya. Yuk. Kita pindah ke lokasi yang luas tadi yuk. Pemandian. Oh, lihat pemandian ya? Bang, ini syuting pemandian tadi Ya, tapi Panglima pengen lihat jurusnya Bapak sebentar. Enggak, Nggak jadi ya? dulu. Nanti bisa pas turun. Oh ya udah Di yuk. sini kan sini susah nih. Ya maksudnya di tempat yang tadi kita turun dulu. Sebelum ke pemandian di tempat yang tadi. Ayo, yuk. Allah Akbar. Allah. Oh, astagfirullah. Udah Pak, biarin Pak. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Ya, ya. Biar tenang. Biar kita tanya-tanya. Ya, sudah ada makhluk yang menguasai Abel. Kita akan tanya-tanya. Ini Pak. Bapak boleh Pak tanya-tanya Pak? Assalamualaikum. Bismillah. Bismillah. Beliau sedang berzikir. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, boleh tahu dengan siapa ini? Saya di sini. Penjaga di sini. Namanya siapa? Sakti. Saketi. Saya manggilnya apa ya? Abah, Aki. Ini Pak. Anda pengen dipanggil apa? Sosoknya seperti apa? Seperti kalian. Laki-laki, sepuh atau masih setengah baya? Setengah baya. Berarti biar sopan manggil Akang aja. Oh, Akang Saketi. Apakah Akang salah satu anggota pencaksilat Pandawa? Saya tahu mendampingi beliau kemana beliau melangkah. Beliau ini maksudnya yang siapa Mbak? Yang sepuh ya? Oh, Mbah Dalem. Ini sosok gaib pendampingnya Mbah Dalem. Namanya Akang Saketi. Ya Pak, sini Pak, mau nanya-nanya kan?
Akang Saketi mendampingi beliau sejak beliau mendirikan atau membuat padepokan ini? Sejak beliau masih muda belajar keislaman. Jadi Mbak Dalem ini belajar silat sejak muda. Nah ini Akang Saketi ini mendampingi sejak beliau muda katanya. Bapak boleh nanya-nanya ini? Di sosoknya ini seperti kita, jadi makhluk gaib tapi... Kenapa di Lengkong itu nggak boleh pakai gong besar itu? Kenapa? Oh, balik dia nak. Bapak suruh ke sana. Balik dia. Memangnya ada mitos nggak boleh ya Bapak? Nggak boleh. Kenalan upami di Lengkong pikirnya ngabuh gong ageng. Nggak boleh mukul gong besar katanya. Ulah we anak king segala rupi kedah tiasa ngajak ibanan datang ramana lain mangsa nama anak king. Nggak boleh mukul itu maksudnya untuk apa? Wah, hajatan misalnya perayaan pakai Oh. gong ini nggak boleh. Kalau dilanggar? Resmian, bencana di lembur iya ternyata. Kalau dilanggar aja bencana. Tapi memang secara umum masyarakat kita itu kalau ada peresmian apa-apa tuh ditandai dengan pemukulan gong gitu. Berarti kalau ada peresmian apa-apa nggak boleh pakai gong. Maksudnya kenapa tidak boleh? Ada Iya. peristiwa apa gitu yang menyebabkan tidak boleh? Akang Saketi boleh nggak bahasa Indonesia Kang? Mungkin ada ikrar apa gitu kan? Ada sumpah yang diucapkan apa sehingga nggak boleh? Harus kasar kau lah. Bahasa Indonesia boleh nggak Kang? Nanya sama siapa? Sama Akang Saketi. Panan baheula nak sok balik dia nak Pak Dos jelas Iya supaya jelas coba jelasin dong. Kuma. Nanti kalau saya nggak paham diterjemahin ya Pak. apanan mana ulah sotehnya nak panan baheula nak can gen acan harus ditakol gitu. Apa Untuk artinya? apal tak nak ulah we nah Maksudnya dipakai mainan gitu? Nggak boleh. untuk apal. Jadi istilahnya kalau bukan untuk perayaan jangan dipukul sembarangan. Oh. Emang ada gong yang besar masih ada tersimpan? Nggak ada. Panan Dulu ada? silem kenak dieuweuhkeun Kemana sekarang itunya gongnya? dibuang Dibuang ke Dulu. wilayah Tasik juga atau udah di luar Tasik? kita Ditandui. Oh iya, sungai Bener. besar. Sungai besar. Nggak usah. Oh iya. Kalau dilanggar terjadi apa? Musibah. Dan itu sudah pernah kejadian. Iya. Jadi miskin. lain sekali 2 kali nyanap 2 kali. Orang yang punya hajat jadi miskin. matakan kudu saling ngahargaan menghormati gitu kan kieu nak ulah saucap-ucap nak ulah salengkah-lengkah nak ulah sadeuleu-deuleu nak Jadi jangan nu tadi disaurkeun ku anjeun mata keur naeun ceuli keur naeun Gimana? jeung bisa mawa nak ngarah hidup salamet harus. di dunia jeung di akhirat. Nah, lobakeun zikir la ilaha Illallah. Allah 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 Allah. Pacaran kayak gitu. Yakin anak tingkat dia di sorangan. Jadi ada dikit jahar, dikit hobi harus dikerjakan. Tah, upami bade nyusul silsilahna anak king di Cirebon, Lapan Jalu, anak king. Apa Jadi maksudnya anak kalau ini? mau menyusut sejarahnya ke Cirebon, Oh, ada kaitannya dengan Cirebon Banjarnegara. Di ka Banten ogen. Jawa Timur tadi tuh matak aja ngalain kakek nyambung ngertos nak Enggak. ngerti. jadi Kalau jangan- sudah diterjemahkan baru jangan paham. sembarangan melangkah, jangan sembarangan melihat, Iya. jadi harus sesuai dengan fungsinya. Oh, iya. Untuk melangkah, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, jadi jangan sembarangan dipakai. Kalau mata kan untuk melihat, tapi harus melihat yang baik-baik gitu ya. Panan pangkuma seperti 5 ya nak 4 kali mah pancer tah ulang hing diajar manajiri mandiri anjeun anak king. Kang mau nanya itu kenapa setiap pesilat sebagai pengukuhan harus mandi 7 sumur ya? Kieu anak king nak pangkumaha kudu dimandian. Heueuh
jam 12 anak. Oh, mandinya harus tengah malam. Kumaha keyakinan aranjeun muncik kula mah panggro panggupay anaking teu sadayana dicana kadinya anaking eta mah anu aya bagian hatena bersih pasti dugi anaking dan kana kalimah 5 gitu. Bahasa Indonesia dong. Boleh. Jadi gini Bu, tidak semua bisa dimandikan mendapat hidayah atau mendapat keajaiban. Oh. Tapi yang hatinya bersih akan mendapat. Berarti bukan tergantung airnya, tapi tergantung hati dari para pesilatnya. Tergantung orang yang datang. Yang benar. Tidak semua dapat. Iya. Kalau hatinya yang bersih, dimandiin, yang sakit bisa sembuh, yang punya jodoh bisa jadi punya jodoh. Gitu. Oh gitu. Tidak semua. Karena yang mitos yang tersebar bahwa air itu yang mengandung karomah gitu. Apa benar dari air itu yang membuat orang jadi dapat jodoh, terus jadi sembuh gitu? Angin Gusti anaking eta mah. Hatinya harus bersih. Tapi kenapa harus melewati tahapan sampai 7 kali? Ai poe aya sabaraha. Gimana, Pak? Hari ada 7, dan ini juga 7. Dah orang diajar kahirupan jadi mah sapopoe anaking. Jadi 7 sumur itu sesuai dengan hari, ada 7 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suhun jen sapaatna karomatna mujizatna Amin. diindung anu ngandung Bapak anu ngayuga tidur 4 kali 5 pancer kakang kawah tali ari-ari getih beureum getih bodas getih herang indung batin Bapak batin guru batin nu ngasuh abdi siang ngi kantun kan ini aki uyut bao jangkal reng udeg kakait jantung hiur kum ti para arwah karuhun arwah gaib arwah suci nyuhunkeun dikabul sapamunut abdi kanu kawasa nyuhunkeun sapaatna karomahna barokahna. Amin. Punyanak Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan itu yang nasta'in bisratul mustaqim siratal. Sing saralamet anak. Makasih ya. Amin. Makasih, Kang. Ya. Kang Saketik namanya. Allah. Kejedot, aduh. Biarin. Jangan kejedot Tahan itu. aja kepala ya. Tahan, biarin. Heula anaking kudu eta mana teh. Pangabersihan Biarin. jeung ieu nya nak. Anggape ngabersihan hate anjeun. Ngerti. Udah. Nggak ngerti. Lepas. Nanti Bapak terjun. Oh iya. Tempat Mau ini makam ini. Oke, ya siap. Yang di sini, yang penjaga. sama Insya Allah. dengan membersihkan hati. Oh iya. Terima Biar- kasih. Biar kemari dia. Biar kemari. Makasih ya, Kang. Itu ada yang masuk ke badan Agil itu, teman Akang ya. Makasih ya Ki. Sehat hati. Makasih doanya ya. Beliau masih muda, maunya dipanggil Assalamualaikum Akang. Terus Akang Saketik namanya. Allah. Waalaikumsalam warahmatullah. Oh. Sampurasun katanya. Rampes ya jawabnya. Sampai sembuh. Bapak duduk sini Pak, biar suaranya masuk pakai audio. Maaf Ki, kami datang ke sini untuk Assalamualaikum. silaturahmi dan ziarah. Pindah dulu. Ya, mohon maaf mengganggu Aki. Kita mau ziarah kemari, mau pengen tahu sejarah tentang Mbah Dalem dan ada misteri-misteri yang kita pengen ketahui seperti yang Bapak ceritakan tadi, tidak boleh memukul gong yang besar disebabkan karena apa sehingga bisa menimbulkan katanya kesengsaraan, kemiskinan, musibah. Sebenarnya ada peristiwa apa yang terjadi sehingga sangat dilarang dan masuk dalam pantangan memukul gong tersebut. Begitu ya, Pak? Benar ya? Pada intinya jangan berisik lah. Iya. Tapi harus minta izin sesuatu, mau ada perayaan apapun harus izin tetangga yang Mungkin Aki bisa jelasin. Maaf. Kayaknya dia mau. Aki mau lewat. Jadi Bang Lima ini sosoknya harimau ya yang Ya. menjaga tempat ini. Ya. Jadi Bang Lima belum sempat pantau, belum sempat nyebutin makhluk yang di sini ya. Iya, saya. Beliau seperti memberi penghormatan gitu. Mungkin beliau. Lalu tombak dengan pedangnya terkubur di sini juga, Pak. lah. Oh jadi Pusakanya dia. sosok Mbah Dalem itu punya benda belati, pusaka. ada tiga senjata di sini juga tertanam di bawah akar pohon ini. Kecuali gong dibuang ke Citanggung. Iya, Ya. yang terlihat saya ya. Terlihat saya tadi waktu Berarti doain. gongnya itu sebenarnya milik beliau yang dibuang itu. Oh belum tahu ya. Kalau makhluknya memang ini penjaganya Bang Lima ya. Iya. Harimau ya. Ya, tadi kan angin nggak berhenti nih, Iya angin terus. datang terus. Tapi jadi adem ya. Alhamdulillah. Aki sudah boleh komunikasi. Namanya siapa Ki? Boleh tahu?
Jadi dia minta petunjuk dulu mana yang boleh diceritakan, mana yang tidak. Oh, Nanti iya, baru dia iya. jelasin. Dia nggak akan cerita kalau nggak izin leluhur. Seperti sedang mendengarkan petuah gitu. Inilah di Pandawa juga kan tadi ada bibir, mata segala ya ada 9. Iya, Ke 10 itu lubang di hati. Iya, iya. Nah ini bibir, satu bibir ucap, Iya, bisa iya. ucap, dan yang ucapnya ya, seperti mata melihat dan yang melihatnya. Mungkin Bapak tahu dilihat sekarang Jakarta atau rumah Bapak di sana. Itulah yang merekam kita. Mata itu batin. tidak bisa bohong. Betul, betul. Makanya ada tiga itu ya. Terima kasih. Kalian sudah tinggal di tempatku. Iya, sama-sama. Sama-sama Ki, mungkin sudah gerakan alam. Atas penyambutannya juga Ki terhadap kami. Karena ini Dengan tidak sangat ada baik. dalam jadwal, dalam schedule nggak ada. Nggak ada, Pak. Di catatan kami nggak Nggak ada ada kunjungan lokasi kemari. ini, nggak ada Nggak kunjungan. ada, Pak. Tapi pas ngobrol sama Pak Saya RT, tiba-tiba ngomong sama Pak RT cerita gini-gini. Ah, saya mau yang di situ. Berarti yang udah ditulis batalin. kenapa Ki? Kok kita seperti diarahkan kemari Ki? Jadi datang ke sini nggak ada dalam skenario. Nggak ada. Kenapa kau di saat terlahir keluar dari rahim kepala lebih dulu? Kenapa saat manusia keluar dari lahir, keluar dari rahim, kenapa yang keluar kepala dulu? Kenapa? Kenapa harus kepala dulu yang keluar? Kenapa bukan kaki? Iya ya. Ada juga yang kaki sungsang. Iya, malah dianggap tidak normal kalau yang Iya. kaki dulu. Kenapa Ki? Kau kupaslah. Masih PR. Kalau Kau kupas lah itu katanya. ibu Menurut Panglima apa? Ibu saya cerita waktu dilahirkan kaki dulu. Oh, Panglima kaki dulu. Ibunya saya, bukan Oh, saya. ibunya. Oke, oke. Kalau dia bilang kan kebanyakan kan kepala dulu. Kalau normalnya memang kepala Iya. dulu itu Ki. Karena bagian tubuh kepala Indra yang dulu. paling keras ya, karena batang otaknya itu yang membuat dia mendorong Karena gitu. kepala itu sentral, pusat dari segala Otak dari segala. akal pikiran dan jiwa. Sebelum bertindak, Belum bertindak, sebelum melangkahkan kaki harus berpikir dulu. dan hati, Kepala dan hati dipakai sebelum bertindak. Artinya berpikir dulu ya. lebih dulu kepala dia memasuki dunia ini. Ya, seorang bayi ketika memasuki alam dunia kepalanya dulu. Jadi itu simbol bahwa melakukan segala sesuatu harus dipikirkan dulu. Gitu ya Ki. Pakailah dengan hati. Okelah dengan hati. Hati dan pikiran harus didahulukan sebelum bertindak ya. Pandawa ini Oh gitu ya sih. jasad, nyawa, dan rasa. Ada jurus ketiga ya. Jadi itu jurus Jasad, nyawa, ketiga. rasa. Jadi sebelum apa-apa rasakan dulu. Kalau kita mau mencubit ibu, rasakan dulu sakit enggak. Oh sakit. Nah jangan. Jadi itu tiga itu ada di orang kita dulu. Gitu. Hati dulu rasa. Hati harus merasa dulu. Lalu Maka kau takkan tersesat. Melangkahkan kaki kau takkan tersesat melangkahkan kaki. Itu bisa juga. Terus Harus longgar di lubang jarum dan jangan seperti dunia. Jadi kemana melangkah kalau hati bersih, tidak takut apa-apa, Betul. tidak akan tersesat juga. Betul. Itu kan apa? filosofinya ya. Terus gimana lagi Ki? Kayak menerima ini lagi arahan lagi nih ya Panglima. Ki boleh nggak sambil duduk ngobrolnya Ki? Langsung saya. Nah gitu. Tiba-tiba anginnya gede, mendadak ya. Masya Allah. Tapi jadi adem. kita semua diberikan keberkahan, Amin. Ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. jauhkan dari segala Amin. Oke, namanya siapa? lebih nikmat hidup saat ini berbeda pada saat itu, Bedanya gimana Ki? Zaman perang. membuat kesengsaraan ketika pukulan itu ditaburkan, maka kesengsaraan rakyat-rakyat akan menderita. Oh, Ini masalah tahu. gong itu. Gimana Panglima? gong itu kan memang zaman dulu tuh dipakai untuk perang Perang. sama orang-orang zaman dulu. Jadi itu tabuk perang.
Jadi namanya peperangan kan pasti Mulai menimbulkan kesengsaraan. sengsara. Nyawa, korban harta, korban segala-gala. Gitu ya, Ki? Masih kaitan dengan gong ini berarti ya? Jadi kenapa energi itu sampai sekarang masih berlaku gitu? Padahal kan beda zamannya Ki. Terjadi gitu bagi orang-orang sekitar sini gitu ya, Pak? Iya. Kenapa kok nggak terputus gitu? Kuburlah dalam-dalam. Jangan kau tabung gendera perang. Kuburlah dalam-dalam. Akibatkan Ya. kesengsaraan kepada rakyat kami. Jadi kayak kalau mukul gong itu sama dengan menabuh genderang perang gitu. Siap perang berkelahi. Makanya nggak boleh. Karena dulu kami pun selalu menjaga Menjaga apa? Mbah dalam. Banyu. Nyai dalam. Nyai. Akan ada Nyai yang akan berbicara. Oh, Nyai dalam. Nyai dalam. Kalau Aki namanya siapa? Kita belum kenalan tadi. Boleh tahu namanya? Kak. P. A. Apa ya? Namanya mengandung K. P. A. PA. Ada nama leluhurnya dulu. K dan A. Oh, Padang. Siapa ya? K dan A. Kanta. Aki Kanta. Siapa Pak? Siapa beliau? Masya Allah. Iya. Aki Kanta. Betul ya? Masya Allah. Kita kan nggak tahu, Pak, nama-nama. Nggak tahu. Ada di sana. Iya, maksudnya ini kesebut gitu. Berarti artinya beliau ini memang sosok yang Pandawa itu Pangkanta. Aki Kanta ya. Jadi Abad ini cucunya Abad. Oh iya iya iya. Gurunya Pandawa ya. iya. Pelemasan. Selalu berdoa berilah keberkahan Amin. pada cucu-cucuku Amin. Iya ya, amin. dan dijauhkan dari malapetaka. Iya ya, amin ya Allah. Aki sebenarnya saya pengen tanya tentang Takkan apa? Oh, Abah ya. Abah Kanta ya. Ya udah, terima kasih Abah. salam Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, Abah Kanta, Allahu Akbar, sudah dinetralisir agilnya. Kita sekarang akan komunikasi dengan makhluk di badan Ismi. Mungkin ini Nyai dalam yang tadi disebut Abah Kanta ya. Aku jagain ya. Sebelah saya Pak, sini. Assalamualaikum. Ini Nyai sedang memperagakan jurus ya Pak. Jurusnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bener ya Nyai dalam. Nuju naon di dieu. Oh, kami ingin silaturahmi Nyai dan ingin mengetahui sejarah pencaksilat Pandawa dan juga air yang dipakai untuk memandikan para pesilat. Dan mengenai gong yang tidak boleh Astagfirullah. dan mengenai gong yang tidak boleh dipukul Iya. sehingga menyebabkan kesengsaraan dan berlaku sampai detik ini. Sumpah itu gitu. Angin lagi.
anu dina tanyakeun nu aya di dieu Gong Iya. nu dipermasalahkeun. Maaf Nyi, boleh bahasa Indonesia nggak Nyi? Pandawa sejati mana Pandawa sejati, maksudnya para pesilatnya. kunaon ieu teh nami ni Pandawa teh Oh ya, ya itu dia sejarahnya. Kenapa kok namanya Pandawa Nyi? ari ieu teh perkara karukun dina agama Rukun Islam ada 5. Oh, naon 1 syahadat. meyakini dan mengimani atuh eta nu lubang dina hate. Kedua naon eta Sholat. Maaf ya Nyi, eta mau pindah dulu sini. salat teh gerakan Allah takbiratul ihram itu adalah mengolah jiwa dan raga. bener ya? Sholat itu kan ada gerakan khusus ya. Tilu membersihkan diri, menahan sabar, menahan hawa nafsu. Opat Zakat, bener gak? harus bersedekah dan membayar zakat. Bahwasanya harta itu bukanlah segalanya. 5 Haji, kembali kepada sang pemilik. bener ya? Tadi itu ya. Iya. Geus dijelaskan. Oleh sepak. Kembalikan. Itulah kunaon Gong bisa di dia. Dulu ada sebuah kejadian di mana suatu isyarat bahwasanya seorang laki-laki dan perempuan, ketika laki-laki ingin meminang perempuan, tetapi apa yang terjadi? Diisyaratkan harus membuat sesuatu, menutup aliran air sampai datangnya waktu sebelum fajar datang. Tetapi dibuatlah kegaduhan agar seolah-olah waktunya datang fajar. Isyaratnya adalah jika bunyi gong itu berhenti, maka berarti kau tidak bisa meneruskan. Tetapi gong itulah kecurangan baginya. Dan yang terjadi, gong itu adalah tanda di mana dengekan Dengarkan dulu Pak sebentar izin. Gimana Nyi? pertempuran, kecurangan. Setiap pertempuran pasti ada kecurangan. Mantakna di Pandawa tidak boleh ada pertarungan. Oh gitu. Setiap pertandingan itu ada kecurangan gitu? Pasti dia bisa bermain licik. Kenapa? Gong itu adalah isyarat waktu di antara musik-musik karawitan. Gong adalah penutup bagi setiap pagelaran. Iya betul. Mantakna tidak boleh dibunyikan di sini karena perjalanan kalian belum selesai dalam perjuangan. Eta maknana nu penting kembali ke 5 tadi. Syahadat, sholat, puasa, zakat, Seperti ibadahmu haji. 5 waktu. Sholat wajib 5 waktu. Dan dari angka ganjil itulah angka yang paling disukai. Gong adalah alat musik menembus duniamu dan dunia kami. Beda dengan alat musik lain ya, kalau gong bisa nyampe ke alam lain ya. Ya, Kenapa begitu Nyi? karena gong bergema sangat kencang. Getarannya sampai. Lubangnya besar dan ada seperti tonjolan di tengahnya. Hari eta teh caritana nu aya di dia. Hari ieu teh Mbah Dalem istri. Iya, ini istrinya Mbah Dalem. Apa manggilnya? Mbah juga, oh ya, Mbah Putri berarti ini. Terus gimana Mbah? Kenapa dipisahkan? Mbah Putri makamnya bukan di sini. Oh, kenapa dipisahkan? Ada di daerah Citapen, nggak tahu dan Iya, kok nggak disatuin dengan alun-alun. Itulah Kenapa? harusnya sebagai sebuah pasangan dia Suami istri. berdampingan. Jadi hargai izin Pak? keilmuan dari 5 perkara itu. Pertahankan. Itu saja yang bisa saya sampaikan karena saya tidak bisa lama. Kalian
diterima di sini. Terima kasih. Maaf Pak, apa nggak ada pernah ada usaha untuk memindahkan kemari makam itu? Jangan melanggar yang sudah terjadi. Nggak boleh ya? Bisa, boleh. Apa yang kau pikirkan belum tentu sesuai dengan apa yang terjadi. Maka jangan berandai-andai. Itu berpisahnya karena apa gitu? Hah? Berpisahnya Nggak tahu ya dulu. Itulah kenapa gong itu Tanya tidak dulu. boleh dibunyikan. Kau sudah mengerti yang kuceritakan. paham. Maka pertarungan harus dihindari. Kecuali dia menjual dan dia benar-benar sudah menggores kulit kita, baru Ada kita lawan. diperjualbelikan, Bah. Karena Tuhanmu memerintahkan untuk melindungi ragamu. Kalau pisau sudah ditodongkan, kita jangan berdiam diri. Lawan semampumu. Tetapi bila hanya sekedar hanya ucapan dan lidah, diamkan. Jangan terpancing. Kalau ada yang nantang-nantangin ya Pak. Seperti Lebih baik pohon berangkat. ini. Mm-mm. Daunnya bergoyang, tetapi akarnya tetap tertanam. Tidak tumbang. Pendekar sejati, dia yang tepat janji. Pendekar sejati, dia yang bisa melawan amarah di dalam dirinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah. Astagfirullah. Ya Sobat Mata Langit, ini Bapak Alan mau menunjukkan jurus dari Pandawa. Gimana Pak? Jurus Pandawa ada 5, semua 10 gerakan itu jurus dasar atau jurus pokok. Nanti ada jurus pelemasan sama nih si Mbah Nana itu lah. Iya. Nah, kalau di sini kan dipanggilnya Abah, Iya. Abah. Oh berarti Abah ya? Abah Alan, ini Abah Apang itu. Abah Alan, Abah Apang. Abah Yuk, Alan. nih Abah Alan mau nunjukin gerakan. Gerakan jurus untuk Singkat jurus. aja coba. Untuk jurus 1 persiapan sikap pokoknya di sini. Mm-mm. Lalu kaki dan tangan digerakkan ke depan dengan napasnya dibendung. Oh, dibendung gitu. Dah, satu kali aja, dah. Tenaga dalam berarti ya? Gitu. Harus pakai tenaga. Dan karena di dalam diri kita ada kekuatan, supaya kekuatan kita bangun ya dengan jurus ini. Terus Gitu. pakai power, nggak boleh asal gini. Nah, nggak iya. boleh. Iya Kak, gitu ya. Terus Ini untuk jurus 2. Hmm. Jurus 2 ada 2 jeblag sama 2 tender. Mm-mm. Untuk 2 jeblag kita ini di bawah ini tete 2 jari. sini. Ada Dua apa jari. di sana? Ada apa di Ini. sini? Ada maksud dan tujuan nanti diterangkan sama kita. Persiapannya. Mm-mm. Ini untuk 2 tender. Di atas ini 2 jari. Nah, itulah jurus kedua itu. Segala Sini, Pak. sesuatu di dunia ada 2 macam. Iya. Orang sepi. Sini Pak, sini Pak. Ini sambil praktek saya bicara Iya berarti ya. di sini. Kalau di situ kan gambarnya nggak masuk. Nah, jadi tadi sok ini terus berlanjut. Nanti tadi jurus ke-1. Dia jurus Napas Namanya? dibendung ya, nggak keluar. Terus apa namanya? Ini yang 5 ini bertemu satu titik nanti di sini, simpan di sini. Nah, yang 1 itu yang Jadi tadi jurus 4. bilang, Jurus 4. jadi seolah belajar mati lagi hidup. Ini kan dibendung orang mati. Kalau yang tidak bernapas kan orang mati tapi hidup. Nanti harus mendapatkan hidupnya hati itu gimana. Iya. Ini ini keempat. Nah, terus yang ke-1 itu siapa yang nomor 1 di dunia? Nah, harus mendapatkan mendapatkan siapa? Jurus kedua ada 2 macam. Selain dari Allah, jurus ke-1 tadi ada 2 macam. Ada orang tua, 2 orang tua, Iya, ada betul. ibu dan bapak. Terus ada hidup dan mati. Ingat Iya. hidup, ingat mati. Itu 2 macam. Jurus ketiga ada 1 macam. Tadi kan 2 macam urutan kedua. Kok jurus ketiga 1 macam lagi? Itu diri kita. Kenapa 3? Ada jasad, ada nyawa, dan ada rasa. Nah, ini keempat. Ada baliknya gitu. Nah, ini dulu ini keempat ya. Kok keempat ada 5 gerakan keempat. Kok 4 itu ternyata diri kita itu terdiri dari 4 unsur atau 4 Iya. anasir. Ya tanah, Ya. air. Nah, terus kita Angin, mencari ilmu untuk akhirat.
ada syariat, hakikat, tarekat menuju marifat. Oh, ini yang kelima terakhir tadi tuh. Nah, yang kelima itu pasrah lillahi ta'ala. Oh, pantesan ada ke atasnya. Kembali lagi begini, kita kan manusia, Allah itu ada di mana-mana. Ya, Allah adanya di mana? Di mana-mana, di mana-mana. Di situ ada Allah di mana? Mata, di telinga, di telinga sini. Terus kita mengejar yang 4 itunya. Apa tadi Allah ada di mana? Ada di mana-mana. Terus nanti yang ke-10 malaikat ada di mana? Ada di dalam ketaatan. Di jurus Pandawa nanti mencari ketaatan, jurus jujur dan lurus. Ketaatan. Iya. Terus kita menganut Islam. Rasulullah ada di mana? Nah, di dalam kemuliaan. Iya. Makanya ada di jurus kelima mengangkat harkat derajat. Tolong angkat. Jadi kita manusia pengen mulia, belajarlah seperti Rasulullah. Ya. Betul ya. Nah, terus kita manusianya ada di mana? Manusia itu ada di apa? La haula wala quwata, tidak daya. Itu seperti yang kita di ini pistol, terserah yang punya pistol. Ya kita terserah Allah. Cuman selagi hidup saya apa yang diperintah dilaksanakan dan yang dilarang dijauhi, yaitu. Jadi mohon mudah-mudahan balik ke Allah gitu. Oke. Cukup. Singkat aja, ha. Yang penting sudah ada contohnya, intinya udah. Penjabarannya luas. Iya. Terima kasih banyak Bapak-bapak, abah-abah. Lama. Iya. Nggak bisa belajar terus. Oke. Ya, alhamdulillah kita sudah bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan makhluk penjaga makam ini dan juga sudah bisa mengungkap mitos tentang gong dan juga tentang pencaksilat Pandawa itu sendiri. Nah, Bapak, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Alhamdulillah, mereka kadang tidak tahu apa tujuan Pandawa itu. Jurus disangkanya untuk berkelahi ya. Iya. Padahal itu untuk memerangi hawa nafsu yang ada Diri sendiri. di diri sendiri. Nah, mungkin begitu intinya. Kita eling larinya ke sana, mengingat Allah selamanya. Berarti penjelasan Walagri dari hati kan bersih hati. Jadi walagri itu kita selalu ingat dari detik ke menit, malah dari setiap napas keluar masuk kita mengingat Allah. Allah ya. Jadi penjelasan dari mediator tadi sesuai Pak ya? Sesuai apa yang tadi dibilang sama Mbah Dalem sama itu Mbah Kanta itu sesuai Pak. Sama Akang Saketik gitu ya? Ya, sesuai dengan pelajaran Pandawa itu. Tidak Apa? boleh untuk sombong, tidak boleh untuk berkelahi, tapi untuk diri sendiri. Pembersihan hati. Kalau Bapak diri ya, untuk mawas diri aja lah. Pandawa itu suci hati, bersih pikiran, dan ya terutama kita harus merasakan rasanya penderitaan orang lain. Misalnya istilahnya yang 3 itu ya, bersih hati itu harus merasakan lah. Sebelum dicubit harus rasakan dulu sakit. gimana rasanya sakit supaya kita yang tadi apa? Iya benar. Jadi kalau nggak mau dicubit ya jangan nyubit. Iya. Kalau pengen disayang ya sayangilah orang lain dulu gitu ya. Ini berarti warga di sini sebagian besar pesilat Pak ya? Enggak. Oh enggak semuanya. Dulu itu kan seluruhnya asli orang ini. Sekarang kan banyak orang-orang ini Datang. nggak ada pendatang. Jadi memang mungkin apa istilahnya dulu itu keturunan itu Khusus keluarga lah. keluarga gitu ya. Iya. Mereka ikut. Jadi disangkanya untuk berkelahi atau kepadan untuk mencari diri, siapa diri Jati saya diri yang ya. sebenarnya. Pengen tahu kealohan, harus tahu siapa diri yang sebenarnya. Nah Iya. itu yang dicari, itu diri kita itu siapa. Iya. Nah terus mengenai konten Mata Langit sendiri, menurut Bapak bagaimana? Apakah ada settingan nggak tadi kita? Ya, nggak ada settingan. Ini bagus ini. Dan terima kasih kepada YouTube Mata Langit karena kita ini yang muda-muda tahu dari sesepuh-sesepuh di sini yang tadi, wah ini dari ini pelajaran-pelajaran Pandawa itu betul. Dan nggak nyangka hari ini Bapak bisa berkomunikasi dengan leluhurnya ya. Alhamdulillah ya. Jadi gara-gara ada Mata Langit. Iya. Jadi saya, Taruhun kalau bahasa Sunda, Mas. udah tahu bener. Jadi apa yang dibicarakan oleh sesepuh-sepuh yang dulu itu sekarang ya sesuai apa yang kita inginkan. Jadi kita yakin Seperti tadi Bah Kanta, memang dia yang memberikan jurus pelemasan.
Padahal ada jurisprudensi memang dari bahkan tadi melembutkan hati. Ya. harusnya ada 5 lagi. Ya. Baik Panglima, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran hari ini? Ya, memang berbicara masalah hati itu adalah sentral diri sebenarnya ya. Baik dan buruk itu diawali dari hati. Kalau kita bisa menjaga hati untuk tidak iri dengki, insya Allah perilaku kita pun terjaga dengan baik. Karena berawal dari hati. Kadang-kadang pikiran sama hati juga suka tidak sama. Nggak sinkron ya? Oh ya. Pikiran maunya kemana, berpikir tentang apa, hati maunya beda gitu. Jadi yang terpenting harus mensinkronkan hati dan pikiran dan hati, supaya jangan hati dan pikiran beda jalan. Karena apabila berbeda jalan, nah ini jadi kegundahan, jadi kegelisahan dalam jiwa. Makanya perlu zikrullah, perlunya berzikir, seperti ya 2 kalimat syahadat dan menyebut nama-nama Allah. Menurut saya seperti begitu. Makanya ada perkataan dibilang, jagalah hati, jangan kau dustai, katanya kan seperti itu. Jadi apabila kita mendustai hati kita sendiri, maka siap-siap kita akan tenggelam di dalam kegelapan. Tapi kalau kita bisa menjaga hati kita, maka cahaya terang benderang akan menyinari kehidupan kita. Itu aja pesan dulu. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan kami mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit, netizen dan juga dukungan dari warga Kampung Lengkong. Terima kasih ya semuanya. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Salam.